Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, CGP Angkatan 9 Kota Medan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1, koneksi antar materi. Saya memandang murid sebagai objek di mana murid harus mengikuti, harus mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saya dan mengikuti instruksi-instruksi. Murid adalah sebagai kertas kosong, di mana kertas yang tidak ada tulisan sama sekali, di mana saya sebagai pendidik harus mengisi kertas kosong tersebut dengan pemikiran saya, dengan penjelasan saya, dengan didikan dan ajaran saya. Memahami bahwa peran sebagai pendidik adalah tugasnya hanya menuntut murid. Menuntut dalam hal ini, menuntut dalam hal apa? Menuntut dalam hal bahwa murid harus mampu menguasai materi-materi saya, kompetensi-kompetensi dari pembelajaran saya, sehingga dalam hal ini murid harus dituntut, hanya sebatas dituntut untuk mengikuti kompetensi-kompetensi standar-standar dari saya. Saya memandang bahwa saya sebagai pendidik hanya dalam hal ini hanya berperan untuk mentransfer ilmu pengetahuan secara kognitif saja, di mana dalam hal segi kognitif ini dihitung melalui dari kompetensi penguasaan pembelajaran, dilihat melalui angka tes sumatif yang dihasilkan siswa. Jadi dalam hal ini saya hanya berpandangan keberhasilan pembelajaran adalah dilihat dari angka pencapaian siswa di akhir pembelajaran sumatif atau angka nilai akhir, sehingga saya berpandangan bahwa nilai akhir adalah sebagai tolak ukur kesuksesan saya sehingga dalam hal ini saya berpandangan semakin siswa bisa memenuhi kriteria standar nilai saya melalui tes sumatif, disitulah saya berpandangan bahwa itu adalah keberhasilan dalam pembelajaran. Pandangan saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu saya memandang siswa ini adalah sebagai subjek, di mana siswa ini adalah manusia yang merdeka. Manusia merdeka dalam hal ini adalah manusia yang bisa menguasai dan mengedepankan penguasaan kemampuan diri atau mempunyai sifat yang mandiri, sehingga sebagai pendidik adalah bagaimana cara menuntun siswa ini sesuai dengan kodrat siswa, sehingga dalam hal ini siswa adalah guru harus berpihak pada siswa atau student center, bukan teacher center. Dan selanjutnya yang merubah pemikiran saya bahwa siswa ini bukanlah kertas kosong gitu. Karena dari teori tabula rasa mengatakan bahwa siswa adalah kertas kosong yang dimana sebagai pendidik kita harus mengisinya dengan tulisan-tulisan dan pemikiran kita. Dan begitupun dengan teori negatif mengatakan bahwa siswa adalah kertas yang sudah terisi dengan tulisan dan coretan-coretan. Tetapi saya sangat setuju dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa peserta didik adalah dari teori konvergen, yaitu bahwa peserta didik ini adalah kertas yang sudah ada memiliki tulisan serta coretan, yang dimana tulisan ini masih bersifat samar, sehingga sebagai pendidik bagaimana cara agar pendidik bisa menebalkan garis-garis samar tersebut sesuai dengan kodrat si anak, sehingga dalam hal ini bagaimana peran sebagai pendidik untuk bisa membuat siswa sesuai dengan kodrat dan garis-garis samar tersebut. Di pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik lebih menyadari bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah menuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak, di mana kodrat bisa selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidik harus mampu untuk menuntun peserta didiknya untuk dapat menemukan kodrat alam maupun kodrat zaman pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik diibaratkan atau murid diibaratkan sebagai
padi ya, dan guru adalah petani. Jadi sehingga bagaimana padi itu bisa tumbuh kembang dan tumbuh besar gitu, itu karena peran dari si guru tersebut atau pendidik. Sehingga peran pendidik adalah merawat atau menuntun kodrat si murid yang agar nantinya padi tersebut bisa tumbuh, berkembang dan besar. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan padi yang tidak terawat. Sehingga dalam hal ini pendidik pun harus mampu mengantarkan atau membentuk padi ini menjadi tanaman padi yang besar, dan tidak boleh berharap bahwa padi ini akan tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Jadi kodrat padi tetaplah padi. Dari mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah pandangan saya mengenai bahwa peserta didik ini tidak hanya dituntut dari segi pengetahuan dan kognitif saja, tetapi bagaimana sebagai pendidik harus mampu memberikan pengetahuan seluas-luasnya serta bisa memahami siswa dari sosial emosionalnya. Itu adalah hal yang penting karena kebutuhan lahir dan batin siswa, tidak hanya dari dilihat segi kognitif atau pengetahuan siswa. Dan harus bisa menghilangkan pendidikan-pendidikan kolonialistik, materialistik, dan serta hanya berkutat pada intelektualistik, hanya berfokus pada pengetahuan saja dan melupakan sosial emosional siswa. Sehingga saya harus mampu mendidik baik secara pengetahuan tapi juga bisa harus secara sosial emosional atau pendidikan lahir dan batin pada peserta didik. Sehingga apa yang saya harapkan dan saya terapkan bahwa sebagai pendidik harus mampu mengantarkan siswa pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengemong atau dalam hal ini mengemong itu berarti merawat dan menjaga sesuai dengan kodrat si peserta didik atau murid, dengan mengikuti kodrat alam maupun kodrat zaman pada murid. Dan saya harus bisa berprinsip pada 3 prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung telodoh, yaitu memberikan dorongan pada murid, ing madya mangun karso, di mana sebagai guru saya harus bisa memberikan semangat pada siswa, pada murid saya, pada peserta didik saya, bukan malah melemahkan semangat dari peserta didik saya atau murid saya. Dan tut wuri handayani, di mana saya harus bisa mendorong kemauan murid saya sehingga bisa menuntun murid saya ini sesuai dengan kodratnya.